Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini namaku Gregorius Agung Langgeng Setio Putro, Ketua KSK Biogama tahun 2020. Di sini aku pengen mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua di series laporan pertanggungjawaban dari Kepengurusan Harian Kabinet Samudra Manggala KSK Biogama 2020. Tahun ini, tahun 2020, menjadi tahun yang sangat berat untuk kita semua karena adanya pandemi COVID-19 dan termasuk juga di KSK sendiri karena sejak awal kepengurusan banyak rencana yang dicanangkan, namun kemudian mau tidak mau hampir seluruh program kerja dilaksanakan secara daring. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk tetap mencapai esensi setepat-tepatnya melalui cara baru ini atau melalui cara pelaksanaan acara secara virtual begitu. Dan tetapi di atas semua itu saya tentunya bangga sebagai ketua KSK karena akhirnya kita berhasil mencapai hari ini, dan ini bukti kesuksesan kita semua sebagai satu keluarga KSK Biogama yang terus tetap bisa menjaga kekompakan, dan hal tersebut tentunya kedepannya akan terus menjadi hal terpenting yang harus kita jaga. Seperti yang sudah sejak awal saya sampaikan ketika sosialisasi program kerja bahwa pada kepengurusan tahun ini saya akan membawa visi mewujudkan KSK Biogama sebagai organisasi yang berfokus pada bidang konservasi kelautan melalui kerjasama eksternal yang berlandaskan pada profesionalitas dan kekeluargaan. Kemudian untuk misi yang saya bawa itu merupakan perpecahan dari visi, yakni penjagaan lingkungan laut melalui edukasi dan tindakan nyata yang melibatkan kerjasama eksternal dan masyarakat, dan peningkatan hubungan intrapersonal anggota KSK Biogama dengan nilai profesional dan kekeluargaan. Kemudian untuk garis besar arah program jangka pendek yang saya pilih itu ada di poin nomor 1, 2, dan 3 dari GPAB jangka panjang, yakni peningkatan kualitas dan profesionalitas dan seterusnya, menjadikan KSK Biogama sebagai organisasi yang mampu memberikan edukasi dan seterusnya, serta mengembangkan KSK Biogama sebagai organisasi berbasis keilmuan dengan penelitian dan seterusnya. Kemudian untuk GPAP nomor 1 itu mencakup semua program kerja yang ada di Deputi Bidang PSDM dan Penguatan Organisasi, serta beberapa dari Deputi Bidang Pengembangan Riset dan Keilmuan. Termasuk di antaranya program kerja tersebut upgrading, eksplorasi, SKD, Diklatsar, dan member achievement. Selain itu, ada juga beberapa program kerja baru yang kita laksanakan, di antaranya adalah Malam Keakraban, penghargaan anggota berprestasi, pelatihan pengembangan diri, pembenahan sistem forsa kerang, serta memfasilitasi pengambilan lisensi selam A1 bagi teman-teman yang ingin memiliki kemampuan untuk diving. Jadi pada setiap awal pelaksanaan proker kami melakukan peninjauan kembali tentang kesesuaian tata cara, alur, dan output yang kita harapkan sehingga esensi dapat benar-benar dicapai. Kemudian profesionalitas juga kita selenggarakan dengan pembenahan alur arsip dan inventarisasi di Badan Sekretaris Jenderal. Kemudian selanjutnya untuk GBAP nomor 2 itu mencakup semua program kerja dari Direktur Program dan beberapa dari Deputi Bidang Relasi Publik dan Kerjasama, serta Deputi Bidang Pengembangan Riset dan Keilmuan. Termasuk diantaranya program kerja ekspedisi, KSK Mengajar, KSK Birthday, Ocean Days, Gedor Lawang, Bahari KSK, KSKpedia, dan Westcare, yang kesemuanya menitikberatkan pada keseimbangan ekosistem laut terkait dengan pandemi yang kita alami saat ini. Dan kita mengundang narasumber yang memiliki latar belakang yang kuat serta potensi partisipan yang banyak. Kemudian di beberapa kesempatan anggota dari KSK Biogama juga menjadi narasumber dan bisa berbagi ilmu terkait dengan biologi kelautan atau ekologi laut. Total tahun ini KSK mendapatkan 4 undangan menjadi narasumber. Kemudian yang terakhir untuk GPAP nomor 3 itu mencakup semua program kerja dari Deputi Bidang Pengembangan Riset dan Keilmuan serta sebagian dari Deputi Bidang Relasi Publik dan Kerjasama, termasuk diantaranya melalui program kerja Forum Keilmuan,
Forum Kajian Kelautan, KSKpedia, Brainstorming, MicroSD, Airpop, dan KSK Talks. Nah, jadi walaupun terbatas situasi pandemi, tapi KSK tetap mampu menghasilkan penelitian dengan beberapa judul di antaranya itu cukup menarik dan cukup baru kita lakukan. Kemudian di beberapa kesempatan juga KSK ikut menyertakan diri pada konferensi ilmiah yang dilaksanakan secara daring. Selanjutnya untuk forum kajian kelautan sendiri sangat aktif dalam menanggapi isu-isu terkini, termasuk diantaranya waktu itu membahas tentang Omnibus Law, dan yang terbaru membahas mengenai dampak dari ekspor benih lobster. Sekretaris Jenderal merupakan salah satu deputi yang tugasnya itu untuk menggantikan ketua umum apabila yang bersangkutan berhalangan, serta mengkoordinasi bagian internal KSK yang telah dibantu oleh sekretaris, bagian arsip, bendahara, kewirus, UPT, sarana dan prasarana, serta bagian inventarisasi dan pengadaan, dengan tujuan untuk mengatur administrasi, keuangan, aset tetap, dan inventaris barang yang dimiliki oleh KSK. Program kerja dari Sekretaris Jenderal yang pertama yaitu sosialisasi program kerja. Sosialisasi program kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan mitra yang terlibat yaitu dari KS atau lembaga yang ada di UGM, dan anggaran dana yang tertera itu digunakan untuk print surat, fotokopi, dan juga membeli konsumsi makanan. Kemudian hasil yang didapatkan telah dilaksanakan sosialisasi program kerja secara luring di awal tahun kepengurusan, sehingga proker dari Kabinet Samudra Manggala dapat diketahui oleh anggota dan KS atau lembaga dari UGM. Kemudian evaluasi dari acara ini yaitu penyebaran undangan yang terlalu mendekati dari hari H, sehingga KS atau lembaga yang datang itu hanya sedikit. Untuk kedepannya disarankan penyebaran undangan dilakukan dari jauh-jauh hari dan dilakukan konfirmasi kedatangan sehingga KS atau lembaga yang datang banyak. Nah, berikut ini merupakan bukti hasil dari kegiatan Sospro yang telah dilakukan dan dihadiri oleh anggota KSK. Kemudian untuk KS dan lembaga apabila dilihat dari presensi itu ada sekitar 9 KS atau lembaga yang menghadiri acara Sospro dari sekitar 30 KS atau lembaga di UGM yang diundang. Program kerja yang selanjutnya yaitu laporan bulanan yang dilaksanakan setiap akhir bulan selama 1 tahun kepengurusan. Laporan bulanan ini telah terlaksana 100%. Adanya laporan bulanan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan DPO dalam monitoring progres dari pengurus harian itu sendiri, karena DPO dapat melihat progres dari pengurus harian itu setiap bulannya, tidak hanya pada saat musyang seperti ini atau saat TTT. Nah, untuk evaluasinya dari program kerja ini yaitu pembuatan laporan bulanan itu kadang mundur atau terlambat. Untuk rekomendasinya ke depannya itu lebih baik pembuatan laporan bulanan itu diberi deadline dan ditetapkan tanggal pastinya untuk upload laporan bulanan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari file progress report yang telah diupload di Google Drive tetap dan Google Drive-nya itu sudah diberikan kepada DPO dan dapat dicek setiap saat. Program kerja ETT atau evaluasi tengah tahun merupakan acara pelaporan pertanggungjawaban dari PH selama setengah tahun kepengurusan. Di sini ada admiralnya yaitu Alifa Amalia dari D20 yang telah membantu melancarkan acara ini pada tanggal 21 Mei 2020. Acara ini sudah terlaksana 100% dengan hasil yang didapatkan yaitu terlaksananya program kerja ETT dalam bentuk daring yang diisi presentasi dari LPJPH selama setengah tahun kepengurusan dan evaluasi dari DPO dan anggota. Kemudian evaluasi dari acara ini yaitu acaranya melebihi dari rundown, kemudian terdapat beberapa kesalahan penulisan pada LPJ dari PH. Diharapkan kedepannya itu PH dapat memperbaiki LPJ-nya dan mempertimbangkan evaluasi dari DPO dan anggota untuk memperbaiki sistem kedepannya.
Berikut ini adalah bukti screenshot dari acara ETT secara daring yang telah diikuti oleh anggota KSK dan DPO. Program kerja yang terakhir dari Sekretaris Jenderal dan juga dari Kabinet Samudra Manggala pada tahun ini yaitu musyawarah anggota. Dengan admiralnya Fadil Ar-Rasyid dari D20 yang sekarang ini sedang mengatur jalannya Musyang. Musyang ini dengan video conference akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Desember 2020. Untuk ketercapaian program kerjanya sendiri baru 30% karena saat ini sedang dilakukan persiapan di Pramusyang. Kemudian untuk penggunaan dananya itu sebesar 150.000 untuk menyewa Zoom Premium yang digunakan selama 3 hari acara Musyang tersebut. Untuk acara Musyang pada tahun ini itu berbeda dengan acara sebelumnya, karena di tahun ini harus dilaksanakan secara daring. Untuk itu kami memutuskan untuk mengupload video LPG dari PH itu dengan rangkaian di sebelum Musyang, dengan tujuan agar setiap anggota itu dapat menontonnya di sebelum Musyang dan di acara Musyang tidak memakan waktu yang terlalu lama dan terlalu panjang. Proker selanjutnya yaitu dari Divisi Sekretaris dengan penanggung jawab saya Amifan Widaya dari D19. Sekretaris memiliki 4 proker utama yaitu sertifikat pengurus harian, pembuatan surat KSK, buku tamu KSK, dan buku rapat PH. Sertifikat pengurus harian disusun sebagai bentuk apresiasi kinerja pengurus harian karena telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 tahun kabinet kepengurusan. Sertifikat ini akan diserahkan ketika masa jabatan kepengurusan kabinet telah berakhir. Waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Desember tahun 2020 dan akan diberikan pada akhir kepengurusan. Ketercapaian program kerja 100%, mitra terlibatnya tidak ada, anggaran yang digunakan sebanyak Rp0. Hasil yang didapatkan berupa telah didapatkan 23 lembar sertifikat pengurus harian dalam format soft file PDF. Evaluasi program kerja tidak ada. Rekomendasi untuk tahun depan yaitu pembuatan sertifikat pengurus harian sebaiknya direncanakan pada jauh-jauh hari untuk menghindari adanya kesalahan ketik atau kesalahan yang lain dalam pembuatan sertifikat tersebut. Berikut merupakan contoh dari sertifikat pengurus harian Kabinet Samudra Manggala. Terdapat nama dan jabatan pengurus harian, kemudian akan ditandatangani oleh Ketua KSK, Pembina KSK, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kedua yaitu pembuatan surat KSK dengan Admiral Laras Nurjana dan Nadia Salma Salsabila dari D19, Bella Meiliana dan Neri Yunita dari D20 yang tergabung dalam tim Merpati. Pembuatan surat KSK ini untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan administrasi program kerja KSK Biogama guna dapat berjalannya suatu kegiatan KSK. Pembuatan surat ini dapat terkait surat peminjaman ruang, surat undangan pembicara, surat aktif organisasi, surat permohonan fakultas, surat pengantar proposal, dan lain-lain. Surat dapat memudahkan untuk berkomunikasi kepada instansi atau lembaga atau perorangan yang bersangkutan dengan KSK Biogama. Waktu pelaksanaan program yaitu sepanjang kepengurusan dari setiap program KSK Biogama yang terkait dengan administrasi dan kelengkapan surat. Ketercapaian program kerja yaitu 100%, mitra yang terlibat tidak ada, penggunaan dana yaitu sebanyak Rp13.000. Hasil telah didapatkan sebanyak 103 lembar surat keluar yang terdiri atas surat undangan, surat aktif organisasi, surat peminjaman ruang, surat pengantar proposal, surat permohonan fakultas, dan lain-lain. Evaluasi untuk program kerja ini yaitu permintaan pembuatan surat terkadang mendadak sehingga terdapat kendala saat meminta tanda tangan. Rekomendasi untuk program kerja ini yaitu diharapkan kerjasama yang baik dari anggota aktif untuk tidak meminta pembuatan surat secara mendadak serta permintaan di akhir pekan demi kelancaran pembuatan surat kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini merupakan program kerja dari pembuatan surat KSK. Bisa dilihat di sebelah kiri merupakan daftar surat yang telah dibuat oleh Divisi Sekretaris, dan di sebelah kanan merupakan salah satu contoh surat undangan bagi alumni KSK Biogama untuk menghadiri kegiatan KSK berupa KSK Birthday yang ke-20 tahun.
Yang ketiga yaitu buku tamu KSK. Buku tamu KSK ini dibuat untuk mengetahui instansi atau lembaga atau perorangan yang pernah berkunjung ke Palung Kontrakan KSK Biogama. Buku tamu ini diperuntukkan jika ada kunjungan ke Sekre KSK Biogama di Palung Kontrakan. Buku tamu tersebut menggunakan QR code yang dapat di-scan oleh tamu yang berkunjung ke Palung Kontrakan. QR code tersebut berisi alamat link dengan nama pengunjung, nama lembaga atau instansi atau perorangan, dan keperluan untuk berkunjung, serta waktu berkunjung dapat terrecord secara otomatis. Buku tamu ini wajib diisi oleh tamu yang berkunjung di Palung Kontrakan KSK Biogama. Buku tamu ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan silaturahim atau lain-lain. Waktu pelaksanaan program kerja yaitu dilakukan sepanjang tahun kepengurusan. Namun dengan sistem QR Code ini dimulai pada bulan September hingga Desember 2020. Ketercapaian program kerja dapat dikatakan 100%, mitra yang terlibat tidak ada, anggaran yang digunakan sebanyak Rp0. Hasil yang telah didapatkan buku tamu KSK Palung Kontrakan berdasarkan data instansi atau perorangan atau lembaga yang pernah berkunjung ke Palung Kontrakan KSK Biogama. Evaluasi program kerja ini, beberapa instansi atau lembaga atau perorangan yang berkunjung ke Palung Kontrakan tidak mengisi buku tamu tersebut. Rekomendasi untuk tahun mendatang, mungkin selain sistem QR Code bisa ditambahkan kertas yang akan ditempel di pintu Palung Kontrakan untuk dapat memudahkan tamu dalam mengisi buku tamu tersebut. Berikut merupakan hasil dari buku tamu KSK. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat QR Code yang ditempel di Palung Kontrakan KSK Biogama. Kemudian QR Code itu akan menunjukkan link yang berisi buku tamu KSK. Kemudian di sebelah kanan didapatkan buku tamu KSK sebanyak 22 kelompok yang terdiri dari 99 orang yang tercatat pernah berkunjung ke Palung Kontrakan KSK Biogama selama 1 tahun kepengurusan. Yang terakhir yaitu buku rapat PH. Buku rapat PH ini disusun untuk mendapatkan arsip notula rapat yang berisi permasalahan, capaian, dan evaluasi dari setiap program kerja KSK dan setiap pelaksanaan rapat pengurus harian. Dengan disusunnya buku rapat PH ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program kerja KSK di kepengurusan selanjutnya. Waktu pelaksanaan program kerja ini yaitu setiap diadakannya rapat PH serta rapat proker KSK selama 1 tahun kepengurusan. Mitra yang terlibat tidak ada, dana yang digunakan sebanyak Rp0. Hasil yang didapatkan yaitu telah dibuat buku rapat pengurus harian dalam bentuk soft file PDF yang terdiri dari 8 kali rapat rutin PH selama 1 tahun kabinet kepengurusan. Evaluasi untuk program kerja ini yaitu belum adanya format pasti untuk penyusunan notula rapat pengurus harian. Rekomendasi untuk masa mendatang diharapkan dibuat borang sebagai format penyusunan notula rapat untuk memudahkan penyusunan dengan hasil yang lebih rapi dan jelas. Berikut merupakan hasil buku rapat PH. Biasanya rapat membahas perkembangan dari proker KSK dari setiap deputi kabinet Samudra Manggala. Kemudian didapatkan sebanyak 40 lembar buku rapat pengurus harian yang berisi notula rapat rutin KSK Biogama selama 1 tahun kabinet kepengurusan. Pengarsipan dokumen KSK, penanggung jawabnya saya, Aulia Nurlahi, dibantu dengan 2 admiral, ada Safira Ratri Dwi Setyasari dan Anissa Nur Islahi. Jadi
pengarsipan dokumen KSK ini merupakan salah satu program kerja arsip yang bertujuan untuk menjaga dokumen-dokumen KSK agar tersimpan dengan baik, yang sewaktu-waktu itu dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan maupun untuk mencari informasi. Nah, penggunaan dananya itu 0, tidak ada penggunaan dana, dan ketercapaian program kerjanya sudah 100%, mitra yang terlibat tidak ada, hasil yang didapatkan itu berupa dokumen-dokumen, yaitu surat masuk. Nah, untuk evaluasinya itu terdapat surat masuk yang tidak segera terarsipkan. Maka dari itu rekomendasinya adalah diharapkan pihak arsip itu segera menindaklanjuti surat yang masuk dan dimohon kepada anggota KSK lain yang menerima surat masuk itu segera menyerahkan surat masuk tersebut ke bagian arsip. Database KSK, penanggung jawabnya saya, Aulia Nur Ilahi, dibantu dengan 2 admiral yaitu Safira Ratri Dwi Setiasari dan Anissa Nur Islahi. Jadi database ini merupakan kumpulan dari berbagai data yang diorganisir dan disimpan secara digital. Pembuatan database KSK dilakukan dan disimpan dalam bentuk soft file pada Google Drive KSK. Nah, penggunaan dananya 0, ketercapaian kerjanya sudah 100%, mitra yang terlibat tidak ada. Nah, hasil yang diperoleh itu berupa file-file yang terdiri dari surat-surat, LPJ, dan dokumentasi kegiatan KSK yang sudah terlaksana. Untuk evaluasinya itu adanya kendala pada permintaan dokumen karena terdapat beberapa kegiatan itu lupa untuk didokumentasikan. Selanjutnya ialah dokumentasi yang ada itu tidak jelas berada di tangan siapa, dan telatnya pengarsipan LPJ. Nah, untuk rekomendasinya itu diharapkan arsip itu lebih proaktif dan memfollow up secara berkala. Dan untuk kepengurusan yang selanjutnya, diharapkan arsip itu memiliki data susunan panitia setiap acara agar memudahkan dalam permintaan dokumentasi. Selanjutnya merupakan proker dari bendahara. Ada proker pertama yaitu penarikan uang kas dan uang kontrakan. Di sini penarikan dan pembayaran ini bersifat wajib. Kemudian penanggung jawabnya ada saya sendiri, Ragia Finasti. Kemudian admiralnya ada Tika dari D19 dan Amanda dari D20. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk admiral-admiralku di proker ini karena sudah sangat banyak membantu dalam memperlancar penarikan uang kas dan uang kontrakan proker ini. Kemudian di sini deskripsi dari proker ini yaitu penarikan uang kas dan uang kontrakan Falcon yang dilakukan setiap bulan. Nah, pembayaran uang kas ini sebesar 8.000 per bulan per anggotanya, sedangkan untuk iuran Falcon atau iuran kontrakan ini sebesar 4.000 per bulan dan per anggota. Selain itu juga harus dibuat reminder kepada anggota setiap bulannya untuk membayar uang kas dan uang kontrakan. Di sini waktu pelaksanaannya adalah setiap waktu selama 1 tahun kepengurusan 2020. Nah, untuk ketercapaian program kerjanya di sini baru 90%. Hal ini disebabkan karena dari beberapa anggota memang belum bisa membayar sampai Desember ini gitu. Kemudian hasilnya selama 1 tahun kepengurusan sampai per Desember 2020 ini uang kas dan uang iuran Falcon yang masuk itu sebesar 12.248.200. Di sini untuk rincian pembayaran uang kas dan Falcon bisa diakses di link berikut ini yaitu ugm.id/kas bulanan. Kemudian selanjutnya ini merupakan persentase kepatuhan anggota membayar iuran kas dan Falcon per bulannya. Di sini pada bulan Februari anggota yang membayar kas ini presentasinya masih 0%. Ini disebabkan karena memang pada bulan ini itu Sospro kan belum dilaksanakan. Jadi
kegiatan kelompok studi dan perkuliahan juga belum efektif, sehingga memang belum ada anggota yang membayar kas di bulan Februari. Sedangkan pada bulan Maret sampai November ada kenaikan persentase yang cukup konstan meskipun cuma sedikit. Di sini karena pembayaran kas kan kegiatan juga sudah berjalan, kemudian pembayaran kas juga sudah difasilitasi melalui sistem transfer meskipun masih ada kendala dan keterbatasan sistem di masing-masing anggota. Nah, jadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu juga sebenarnya bendahara sudah menyediakan berbagai macam media untuk transfer uang kas seperti GoPay, OVO, Dana, dan ATM. Tapi memang beberapa anggota masih cukup kesulitan untuk membayar, memang karena mungkin ada yang terkendala pergi ke ATM atau karena lagi di rumah masing-masing sehingga uang bulanan juga nggak berjalan gitu. Kemudian pada dari bulan November ke Desember ini kenaikannya cukup banyak, emang karena biasanya anggota lebih suka merekap pembayaran itu di akhir gitu, jadi langsung lunas. Selain itu juga memang sudah ada urgensi untuk segera membayar kas. Kalau selanjutnya itu catatan historik keuangan kelompok studi kelautan. Di sini penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian catatan historik keuangan ini itu berbentuk Excel dan buku keuangan, dan ini dibuat agar data pemasukan dan pengeluarannya itu lebih tercatat dengan baik, dan nota-notanya itu selalu terkumpul di tiap ada transaksi keluar dan masuk. Selain itu, pencatatan dengan Excel ini juga memudahkan perhitungan dan membantu saat LPJ. Nah, waktu pelaksanakannya ini setiap ada transaksi selama 1 tahun kepengurusan. Untuk ketercapaian program kerjanya baru 90%. Ini disebabkan memang karena ada beberapa transaksi yang belum masuk, itu seperti pembayaran jaket ahli, PDL, dan uang kas yang belum komplit semuanya. Kemudian hasilnya dari selama 1 tahun kepengurusan ini pengeluaran KSK itu sebesar 35.945.230, sedangkan pemasukannya itu 39.143.800, sehingga saldo akhir per Desember 2020 dari kepengurusan ini adalah 3.198.570. Selanjutnya ini adalah tabel pemasukan selama 1 tahun kepengurusan. Yang pertama ada saldo dari kepengurusan tahun kemarin itu sebesar 13.800 sekian. Kemudian ada juga pemasukan dari luar broker. Di sini yang pertama itu ada kas dari mercusuar. Nah, ini beberapa cutting itu membayar kas yang seharusnya masuk di kepengurusan sebelumnya. Jadi karena memang belum terekap di kepengurusan sebelumnya dan baru membayar saat kepengurusan ini, jadi aku masukkan ke pemasukan di luar broker itu sebesar 405.000 itu. Kemudian dari sekretaris mercusuar juga, jadi uang yang dipegang sekretaris kepengurusan kemarin itu ternyata masih sisa dan belum terekap di kepengurusan sebelumnya, sehingga aku masukkan di pemasukan di luar broker. Kemudian sisa diksar dari angkatan D20 atau angkatan 2019 itu 91.900. Kemudian saat bersih-bersih Falcon kemarin itu juga ada beberapa barang yang bisa dijual, barang bekas yang bisa dijual itu lumayan dapat 60.000. Kemudian ada juga dari alumni sumbangan sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada juga pemasukan dari Potma dan fakultas sebesar 1 juta. Ini kita dapat saat proker KSK birthday kemarin. Kemudian dari dana usaha itu untuk snack Falcon itu menyumbang 196.000, dan untuk hand sanitizer juga. Kemudian untuk iuran kas dan Falcon seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu sebesar 12 juta sekian. Kemudian ada juga iuran Falcon dari penghuni
sampai saat ini masuk 8.065.000. Kemudian untuk iuran anggota dan peserta ini merupakan iuran yang dilakukan anggota untuk saat-saat tertentu seperti saat makrab. Iuran anggota itu 2.470.000. Kemudian ada juga pengadaan, jadi kita beli kompor untuk ditempatkan di balkon. Ini dengan iurannya dari PH itu sebesar 230.000. Kemudian untuk forsa kerang juga kita iuran 80.000 untuk menyewa alat dasar. Kemudian untuk iuran iuran atribut KSK ini dari masing-masing anggota D20 itu untuk member keadaan PDL, untuk D19 PDH, dan untuk D18 itu jaket ahli, sehingga subtotal pemasukan kepengurusan ini itu 39.143.800. Selanjutnya ini tabel pengeluaran selama setahun kepengurusan. Jadi ada pengeluaran di luar proker. Yang pertama itu ketika kunjungan Mr. Parpes, jadi kita membeli bakpia 66.000. Kemudian ada sumbangan untuk cutting kita Mas Acung D12 yang terkena COVID. Jadi kita menyumbangkan sedikit bantuan sebesar 250.000. Semoga masnya juga segera sembuh. Kemudian karena KSK sekarang kan juga punya nomor sendiri, jadi ada pengeluaran untuk membeli kartu SIM HP dan pulsa. Kemudian dari sekretaris jenderal itu ada 9 broker yang menggunakan dana. Jadi total pengeluaran dari sekretaris jenderal itu adalah 31.949.000 sekian. Kemudian di bidang deputi relasi publik dan kerjasama itu ada 3 broker yang mengeluarkan dana. Nah, untuk broker Mitok ini merupakan broker gabungan dari Gedor Lawang, Mikro SD, sama Expert. Nah, jadi total pengeluaran dari deputi ini itu 253.500. Kemudian dari direktur program itu sebesar 1.140.000 untuk broker KSK Birthday. Jadi memang fokusnya ini cukup besar acaranya kemarin. Kemudian dari deputi PSDM itu ada 8 broker yang mengeluarkan dana. Jadi total pengeluaran itu sebesar 1.795.400. Kemudian dari deputi bidang pengembangan riset dan keilmuan itu ada 2 broker yang menggunakan dana. Jadi ada broker gabungan eksplorasi sama SGD lapangan dengan total pengeluaran 425.000. Kemudian dari subtotal pengeluaran seluruhnya itu 35.945.000, dan dari pemasukan dan pengeluaran tersebut saldo akhir dari saldo kepengurusan ini itu 3.198.000, dan saldo akhir itu saldo pengurusan ini ditambah saldo mercusuar kepengurusan kemarin itu sebesar 17.043.096. Selanjutnya ini merupakan bukti dari catatan laporan keuangan KSK di Microsoft Excel. Kemudian juga sudah ditulis di buku laporan keuangan, cuman nggak aku tampilkan di sini. Kemudian ada juga nota-nota pengeluaran per bulan yang sudah dikelompokkan dalam amplop dan di scan, kemudian dimasukkan di folder laptop. Kemudian evaluasi untuk broker ini ada beberapa transaksi itu yang tidak ada bukti transfernya. Kemudian ada juga nota yang tidak segera diberikan kepada bendahara oleh penanggung jawab atau admiralnya setelah broker itu selesai. Jadi rekomendasinya setiap transaksi, terutama transaksi perbankan, itu sebisa mungkin bukti transaksinya itu segera dikirim ke bendahara, sehingga bendahara juga tahu kalau ada transaksi yang masuk gitu. Kemudian untuk broker yang sudah selesai itu jika ada penggunaan dana itu
segera disetorkan ke bendahara supaya tidak hilang, karena kalau kelamaan takutnya juga lupa dan malah hilang. Kemudian dari bendahara sendiri juga harus proaktif untuk menagih nota agar tidak hilang. Kemudian proker terakhir yaitu laporan keuangan bulanan, tanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian laporan keuangan bulanan ini mirip-mirip sama catatan histori keuangan. Yang membedakannya cuman ini dilaporkan kepada anggota dan diupload di G Drive KSK setiap bulannya, sehingga lebih jelas transparansi dana yang masuk dan keluar setiap bulan. Jadi untuk pelaksanaannya itu 1 bulan sekali, kemudian ketercapaian program kerjanya 100%. Kemudian untuk hasilnya, jadi ini ada progress report dari bendahara setiap bulan yang diupload di Google Drive bersamaan dengan proker dari Vanessa. Kemudian evaluasinya saat beberapa bulan terakhir penguploadan laporan keuangan itu di bulan-bulan terakhir itu dirangkap jadi satu, jadi kayak dirapel, sehingga penguploadannya justru tidak per bulan, padahal tujuan dari proker ini sendiri itu kan melaporkan laporan keuangan setiap bulannya. Cuman memang karena murni kesalahanku, jadi di beberapa bulan terakhir ini dirapel jadi satu, sehingga rekomendasinya setiap bulan laporan keuangan itu dilaporkan. Kan memang tujuannya untuk dilaporkan setiap bulannya, sehingga transparansi dananya juga jelas, jadi agar tidak menumpuk di belakang juga. Yang selanjutnya adalah proker usaha dana bersama atau DANUS, yang menjadi proker dari kewirausahaan dengan penanggung jawab saya sendiri, Alfidela Putri dari D19, dengan admiral 3 orang, yaitu Salma Dewi Pratita, Sita Melani Hidayat, serta Elisia Mutiara Azizah. Usaha dana bersama ini merupakan program untuk mengusahakan dana mandiri bagi KSK dengan menjual berbagai macam merchandise seperti tote bag, kaos, gantungan kunci, stiker, maupun hadiah wisuda atau barang-barang lain, dengan melihat peluang yang ada untuk dijual kepada anggota KSK maupun non-KSK atau untuk umum, serta untuk melakukan penjualan berbagai makanan ringan sebagai produk penjualan harian, dana usaha berupa berjualan snack maupun minuman di palung kontrakan. Juga ada dana usaha berupa berjualan makanan ringan di kampus. Nah, waktu pelaksanaannya adalah dilaksanakan sepanjang kepengurusan di luar maupun di dalam event KSK. Dana yang digunakan selama kepengurusan adalah sebesar Rp862.625 yang diberikan oleh bendahara untuk modal. Untuk hasilnya, uang masuk yang didapat dari program usaha dana bersama ini adalah sebesar Rp1.097.000 dengan profit yang didapat dalam 1 tahun kepengurusan sebesar Rp234.375. Itu merupakan keuntungan yang didapatkan dari penjualan hand sanitizer serta penjualan snack di palung kontrakan. Kegiatan dari DANUS dalam 1 tahun ini terbagi atas penjualan hand sanitizer, pre-order 1 dan 2, serta penjualan snack di palung kontrakan, juga open pre-order kaos KSK Merch. Nah, untuk hasil dari atau profit yang dihasilkan sebesar Rp234.375 merupakan keuntungan yang didapat dari penjualan hand sanitizer serta snack di palung kontrakan. Sedangkan untuk pre-order kaos KSK Merch itu masih dalam proses pembuatan dan proses pemesanan, maka belum mendapatkan profit apapun. Nah, untuk penjualan dari pre-order kaosnya akan ditutup pada tanggal 18 Desember 2020 yang bertepatan pada Hari H Musyang. Maka dari itu pre-order kaosnya akan dilanjutkan oleh tim sponsorship dari Ekspedisi Minahasa Utara. Nah, untuk saldonya bisa dilihat pada tabel 1, saldo kewirausahaan selama 1 tahun kepengurusan Kabinet Samudra Manggala dengan keuntungan dan uang masuk yang sama seperti
dijual kurang bervariasi, serta penjualan yang dilakukan dirasa kurang maksimal karena mengingat situasi dan kondisi pandemi ini, terdapat beberapa rencana penjualan kita yang tertunda seperti danusan di kampus, serta penjualan merchandise untuk hadiah wisuda. Untuk yang kedua adalah dana yang didapat dirasa kurang dapat mengcover kebutuhan dana dari KSK. Maka dari itu, terdapat pula rekomendasi yang diberikan, yaitu yang pertama, pengoptimalan penjualan di Instagram KSK Merch, yang mana Instagram tersebut merupakan Instagram yang baru kami buat untuk mewadahi penjualan-penjualan kami, sehingga teman-teman juga lebih mudah dalam mengakses apa saja yang kami jual. Dan selanjutnya, rekomendasi untuk melakukan seminar kewirausahaan, mengajak teman-teman dari KSK maupun non-KSK yang memiliki minat di bidang kewirausahaan. Perkenalkan, saya Herina Galesti sebagai unit pelaksana teknis BH Samudra Manggala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa program kerja yang telah menjadi tanggung jawab saya selama 1 tahun kepengurusan. Program kerja yang pertama adalah pembayaran listrik dan rumah kontrakan. Pembayaran listrik dilaksanakan selama 1 tahun dengan pembayaran secara bertahap setiap bulannya. Kemudian untuk pembayaran rumah kontrakan dilaksanakan dalam 3 kali pembayaran. Untuk pembayaran yang pertama dilaksanakan pada bulan Mei sebesar 5 juta rupiah. Pembayaran yang kedua dilaksanakan pada bulan Juli sebesar 3,5 juta rupiah. Kemudian untuk pembayaran terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober sebesar 8,5 juta rupiah. Sehingga total biaya yang dibayarkan untuk 1 tahun kontrak adalah 17 juta rupiah. Dari program kerja ini didapatkan evaluasi bahwa terjadi keterlambatan pembayaran DP palung kontrakan yang seharusnya dibayarkan pada bulan Juni, namun dibayarkan pada bulan Juli sebab lambatnya pembayaran iuran Palkon oleh anggota aktif KSK, kemudian adanya pemberitahuan mendadak mengenai kepindahan penghuni lama ke palung kontrakan, dan sulitnya mencari pengganti baru sehingga menyebabkan tidak ada bantuan keuangan selain iuran anggota aktif KSK dan kas KSK. Kemudian rekomendasi yang saya berikan untuk kedepannya adalah pembayaran iuran Palkon dilakukan tepat waktu oleh anggota aktif KSK. Kemudian untuk pemberitahuan kepindahan oleh penghuni lama sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo pembayaran Palkon, sehingga kami sebagai PH memiliki waktu yang cukup untuk mencari pengganti penghuni baru. Namun alhamdulillah untuk pembayaran yang ketiga atau pelunasannya lancar karena penghuni Palkon sudah kembali. Program kerja yang kedua adalah piket palung dengan penanggung jawab saya sendiri dan dibantu oleh Admiral Melinda D19. Untuk program kerja ini hanya mencapai keberhasilan 75% sebab adanya pergantian pelaksanaan piket. Pada awalnya, pelaksanaan piket dilaksanakan setiap hari dengan 5 hari di palung kampus, kemudian weekendnya di palung kontrakan. Namun, karena adanya pandemi, piket palung sempat terhenti selama 3 bulan, sehingga tidak memungkinkan anggota KSK untuk datang ke palung kampus secara bergantian setiap harinya untuk melaksanakan piket. Oleh sebab itu, piket palung sepenuhnya dialihkan menjadi piket palung kontrakan yang dilaksanakan oleh penghuni Palkon itu sendiri. Namun, selama 1 bulan terakhir, kegiatan atau kesibukan para penghuni Palkon menyebabkan piket tidak berjalan secara rutin. Untuk rekomendasi yang saya berikan untuk pelaksanaan piket ke depannya adalah piket palung kampus dan piket palung kontrakan tetap dilaksanakan setelah pandemi berakhir. Namun apabila pandemi belum berakhir, maka piket tetap dilaksanakan di palung kontrakan dengan pengawasan penuh dari PH. Program kerja yang ketiga adalah palung makeover yang dilaksanakan di palung kampus dan palung kontrakan di 2 waktu yang berbeda. Pada program kerja ini terdapat 2 admiral, yaitu Gisela D19 dan Anindya D20. Untuk pelaksanaan palung makeover kampus itu pada tanggal 9 Maret 2020. Kemudian untuk makeover palung kontrakan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020.
Untuk palung kampus, makeover yang dilaksanakan yaitu perubahan alas duduk, kemudian ada pengecatan ulang dan penambahan hiasan dinding. Kemudian untuk makeover palung kontrakan yaitu makeover taman dan pembersihan secara menyeluruh bagian dalam palung kontrakan. Dalam pelaksanaannya alhamdulillah 100% berhasil, namun ada beberapa evaluasi, yaitu pelaksanaan makeover palung kampus dilaksanakan sebelum pemilihan admiral dan masih terdapat beberapa anggota KSK yang belum berada di Jogja, sehingga partisipasi anggota belum maksimal. Namun, pada palung kontrakan, karena adanya pandemi, partisipasi anggota aktif pun belum maksimal, sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh anggota aktif KSK atau PH yang berdomisili dan sedang berada di Jogja saja. Untuk rekomendasi kedepannya yaitu peran admiral dimaksimalkan pada pelaksanaan makeover palung selanjutnya dengan mengajak dan memastikan anggota aktif KSK aktif berpartisipasi juga. Program kerja yang keempat adalah manajerial rumah kontrakan. Proker ini bertujuan untuk menjaga palung kontrakan tetap aman dan nyaman digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KSK. Selain itu, program kerja ini juga sebagai media komunikasi antar PH dengan anggota aktif KSK maupun dengan alumni yang akan melaksanakan kegiatan KSK di palung kontrakan. Berikut terdapat kegiatan-kegiatan yang berada di bawah perizinan PH yang dilaksanakan di palung kontrakan. Untuk pelaksanaannya alhamdulillah 100% berhasil, namun tetap ada beberapa evaluasi yang kami berikan selama pelaksanaan program kerja ini. Untuk evaluasi yang pertama adalah pada beberapa waktu penghuni kurang menjaga kebersihan palung kontrakan sehingga harus diingatkan kembali. Kemudian untuk yang kedua, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di palung kontrakan tidak dikomunikasikan dengan baik kepada PH sehingga kami sebagai PH tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Tujuan adanya komunikasi tersebut supaya apabila ada alumni atau orang lain yang bertanya ada kegiatan apa di palung kontrakan, kami sebagai PH dapat menjawab sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu juga. Dan selain itu untuk menghindari adanya miskomunikasi antar PH dengan orang yang melaksanakan kegiatan di palung kontrakan tersebut. Untuk kedepannya, beberapa rekomendasi yang saya berikan adalah yang pertama, untuk menjaga komunikasi dengan penghuni palung kontrakan dan komunikasi dengan penanggung jawab proker setiap hendak melaksanakan kegiatan di palung kontrakan. Jadi kalau misalnya ada rapat atau kegiatan kumpul-kumpul yang akan dilaksanakan di palung kontrakan supaya dikomunikasikan dengan baik kepada penghuni palkon ataupun kepada PH gitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk membersihkan dan merapikan kembali setelah melaksanakan kegiatan di palung kontrakan supaya palung kontrakan itu tetap nyaman digunakan setiap ada kegiatan KSK seperti itu. Perkenalkan, nama saya GAB Yeskia Putra Cahyadi. Saya merupakan pengurus harian KSK Kabinet Samudra Manggala di bidang sarana dan prasarana. Di sini saya sebagai penanggung jawab dari 3 program kerja yang saya bawahi. Program kerja yang pertama yakni pembuatan struktural PH. Di sini saya utamanya dibantu oleh Admiral Nadia Salma dari D19. Program kerja ini dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret 2020. Dan berlokasi di palung kontrakan. Untuk ketercapaian program kerja sudah bisa dikatakan 100% dan dana yang digunakan yakni sebesar Rp56.000. Dana ini digunakan terutama untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan bagian struktural pengurus harian. Untuk hasil bisa dicek di slide selanjutnya. Ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar struktur PH KSK Kabinet Samudra Manggala, dan yang kedua adalah bentuk fisik dari bagian struktural PH KSK Kabinet Samudra Manggala. Jadi untuk fisik bagannya itu dibuat sebanyak 2 buah untuk kemudian dipajang di palung kontrakan dan palung kampus seperti itu. Untuk evaluasinya
berjalan lancar, tidak ada masalah, namun ada kesulitan dalam pemindahan bagian struktural dari tempat pembuatan, yakni palung kontrakan ke palpus, palung kampus, dikarenakan transportasi yang tersedia hanya motor, sehingga risiko kerusakan pada bagan saat perjalanan itu cukup besar. Nah, untuk rekomendasi dari saya, pembuatannya dilakukan di kedua palung, sehingga tidak perlu transport agar menghilangkan risiko kerusakan. Jadi, untuk bagan yang akan dipajang di palung kampus, pembuatannya sekiranya dilakukan di palpus, dan untuk bagan yang akan dipajang di palung kontrakan, pembuatannya sekiranya di palung kontrakan. Seperti itu. Untuk program kerja kedua yang akan saya jelaskan yakni SOP peminjaman alat. Di sini saya tidak memakai bantuan admiral, dan program kerja ini dilaksanakan selama masa kepengurusan Kabinet Samudra Manggala. Jadi tugas utama saya dalam program kerja ini yakni memberikan perizinan serta mendata seluruh bentuk peminjaman barang-barang milik KSK, baik dari pihak internal maupun eksternal KSK untuk tujuan di luar KSK. Seperti itu. Untuk tercapaian program kerja bisa dikatakan 100% dengan dana yang digunakan yakni sebesar Rp0, tidak memakai dana. Dan untuk hasil bisa dilihat dari tabel pendataan peminjaman yang telah saya buat. Hanya dilakukan 2 peminjaman selama masa kepengurusan, dan keduanya oleh pihak internal KSK, yakni anggota KSK itu sendiri. Untuk yang pertama, yakni peminjaman akuarium oleh Mbak Putri Hana Ramadhani dari D17 untuk keperluan penelitian. Tanggal peminjaman yakni 10 Agustus 2020 dan dikembalikan tanggal 2 Oktober 2020. Yang kedua yakni peminjaman fins oleh Mas Ahmad M. Huda dari D17 juga untuk keperluan penelitian dan sampling. Tanggal peminjaman yakni 26 Oktober 2020 dan barang dikembalikan pada tanggal 5 November 2020. Untuk evaluasi, selama waktu pelaksanaan, peminjaman barang-barang milik KSK hanya dilakukan oleh anggota KSK sebanyak 2 kali. Tidak ada masalah dalam program kerja SOP peminjaman alat ini. Rekomendasi sekiranya proker ini dilanjutkan oleh kepengurusan harian berikutnya agar peminjaman dan pengembalian barang milik KSK itu dapat terdata dengan jelas. Seperti itu. Program kerja ketiga dan terakhir yang akan saya jelaskan yakni penataan interior palung. Di sini saya terutama dibantu oleh Admiral Amalia Puji Cahyani serta Dwi Rekno Palupi, keduanya dari D19. Untuk program kerja ini, untuk pelaksanaannya yakni pada 2 tanggal. Yang pertama, hari Minggu 1 Maret 2020 untuk palung kampus, serta hari Sabtu 8 Agustus 2020 untuk palung kontrakan. Tercapaian program kerja bisa dikatakan 100%, dan dana yang digunakan untuk program kerja ini yakni sebesar Rp0, ya, dikarenakan hanya merapikan tanpa perlu mengeluarkan biaya apa-apa. Untuk hasil bisa dilihat pada slide selanjutnya. Pada gambar pertama di slide ini yakni bukti dokumentasi penataan interior palung kampus. Untuk gambar yang kedua yakni bukti dokumentasi penataan interior palung kontrakan. Bisa dilihat bahwa dokumentasinya sama dengan palung makeover dikarenakan memang kegiatan penataan interior palung ini dilaksanakan bersamaan atau sekaligus dengan dilaksanakannya palung makeover, sehingga dokumentasinya juga terbatas seperti itu. Dan pelaksanaan penataannya itu dilaksanakan secara bersama-sama dengan palung makeover pada kedua palung, baik palung kampus maupun palung kontrakan, seperti itu. Untuk evaluasi, yakni
kurangnya kontribusi dari anggota KSK saat penataan interior Palkon pada tanggal 8 Agustus 2020 akibat keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID. Ya, jadi pada tanggal itu memang statusnya sudah banyak anggota KSK yang berada di luar Jogja, seperti itu. Jadi tidak memungkinkan untuk ikut berkontribusi, termasuk saya belum berkesempatan untuk berkontribusi langsung dalam penataan interior palung kontrakan pada saat itu. Rekomendasi yakni pengarahan anggota aktif KSK yang sedang berada di Jogja untuk membantu pelaksanaan penataan interior palung. Seperti itu. Oke, untuk program kerja yang pertama ada pengadaan atribut. Untuk waktu pelaksanaannya, PDH pada Januari hingga Februari, member card pada bulan Maret, jaket ahli pada Maret hingga April, PDL pada bulan Mei, dan BPH pada Oktober 2020. Terdapat 3 mitra berbeda pada broker ini sesuai pada PPT. Kemudian untuk ketercapaian program kerja sebesar 97%, untuk penggunaan dana berasal dari iuran anggota. Pengadaan atribut ini menghasilkan member card, PDH, PDL, BPH, serta jaket anggota ahli. Semua atribut KSK yang belum diambil berada di Palkon dan Palpus. Untuk pelunasan, member card dan PDH sudah lunas. Untuk PDL masih kurang 1 orang, jaket ahli masih kurang 2 orang. Untuk evaluasinya, sulit melakukan penarikan iuran anggota sehingga menghambat proses produksi atribut KSK. Untuk rekomendasinya, diberikan reminder bagi seluruh anggota dalam melakukan pembayaran atribut KSK, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan atribut. Program kerja ini mendapatkan keuntungan sebesar 2.067.000 dengan rincian terlampir pada PPT. Kemudian keuntungan ini didapatkan ketika semua anggota sudah membayar lunas atribut KSK. Kemudian keuntungan ini akan menjadi pemasukan dalam kas KSK. Program kerja yang kedua yaitu inventarisasi barang dan perpustakaan. Untuk admiralnya ada Thalia dan Lutfi dari J20. Untuk waktu pelaksanaannya pada 3 Agustus 2020, ketercapaian program kerja sebesar 100%, penggunaan dana sebesar 33.000, dan hasilnya sudah dilakukan pengecekan, pencatatan, serta pemasangan stiker pada barang-barang KSK yang ada di Palkon, serta pemeliharaan perpustakaan. Kemudian berdasarkan database terdapat 101 barang KSK, 79 diantaranya dalam kondisi baik, serta 22 diantaranya tidak ada di Palkon atau hilang. Kemudian evaluasinya, banyak barang KSK yang rusak dan hilang. Peminjaman barang oleh anggota tidak dikembalikan pada tempat semula, sehingga memungkinkan banyak barang yang hilang. Rekomendasinya, adanya SOP peminjaman yang tegas agar barang-barang KSK lebih terkoordinir dan meminimalisir hilangnya barang-barang KSK. Untuk program kerja yang ketiga, berupa pengadaan barang KSK. Untuk waktu pelaksanaannya, pada bulan Maret dan Desember 2020, ketercapaian program kerja sebesar 100%, penggunaan dana sebesar 290.000. Hasilnya sudah dilakukan pengadaan barang KSK berupa kompor 2 tungku serta meteran roll 50 meter. Dana yang digunakan untuk membeli kompor sebesar 230.000 dan sisanya untuk membeli meteran roll. Kemudian evaluasinya, pengadaan barang KSK berupa ATK dan printer belum bisa dilakukan saat pandemi ini, sehingga digantikan dengan pengadaan barang berupa kompor dan meteran roll. Untuk rekomendasinya, pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan dan barang dapat berguna bagi KSK dalam jangka panjang.